Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada semester genap ini, kita kembali bertemu untuk belajar matematika kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Materinya itu adalah kesebangunan dua bangun datar. Tujuan pembelajarannya adalah membedakan bangun datar yang sebangun dengan yang tidak sebangun. Perhatikan baik-baik, dua bangun datar yang sebangun. Apa itu sebangun? Ini perhatikan, sebangun itu dalam bahasa sehari-hari bisa kita sebut semodel, sama bentuknya, sama modelnya. Dalam matematika itu ada dua syaratnya. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus senilai. Apakah dua bangun ini sebangun? Kita buktikan. Kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian dengan B itu adalah H. Ini 90 derajat, ini 90 derajat. Berarti sudutnya sama. Yang bersesuaian dengan C adalah G. Sama 90 derajat. Demikian pula dengan A dan E sama 90 derajat. Kemudian D dan F sudutnya sama sebesar 90 derajat. Berarti syarat pertama terpenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai. Sisi yang bersesuaian dengan AB, ini sisi AB, dengan EH. Jadi AB dengan EH ini namanya bersesuaian. Sama tempat bersesuaian. Jadi ini tidak bersesuaian dengan ini. Sisi AB itu bersesuaian dengan EH. Bagaimana dengan perbandingannya? Ini sisinya 3, ini sisinya 6 satuan. Jadi 3:6 atau 1/2. 3:6 atau 1/2, 3/6. Bagaimana dengan BC? BC 2, HG 4, berarti 2/4. 2/4 juga 1/2, berarti perbandingannya sama. Ini tadi 3/6, 1/2. Ini 2/4, juga 1/2. Bagaimana dengan CD? CD dengan GF. Ini sisinya 3, ini sisinya 6. Jadi perbandingannya juga 1/2. Kemudian AD. Ini sisinya 2, ini 1, 2. Kemudian ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi perbandingannya 2:4. Jadi juga 1/2. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian di bidang ABCD dan bidang EFGH itu sama-sama 1/2. Jadi bangun ini disebut sebangun karena memenuhi dua syarat. Syaratnya sudutnya sama, kemudian perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Kemudian bagaimana dengan ini? Dua bangun datar, apakah ini juga sebangun? Nah, kita lihat apakah perbandingan sudut, apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Sudut A, ini sudut A. Yang mana dari sudut A, yang mana dari sudut ini yang bersesuaian dengan sudut A? Bukan F. Ya, bukan F. Yang bersesuaian dengan sudut A itu adalah G. Jadi
kita bayangkan bahwa bangun ini ditegakkan sehingga membentuk seperti ini. Ini kan persegi panjang yang berbaring. Ini persegi panjang yang tegak. Maka ini yang berbaring ini ditegakkan. Nah, sehingga ini G berada di sini. Ini F berada di atas. Jadi yang bersesuaian dengan A itu bukan F, tapi G. Yang bersesuaian dengan B itu adalah H. Yang bersesuaian dengan D itu adalah F. Yang bersesuaian dengan C adalah E. Jadi sudut-sudutnya sama besar. Seperti contoh 1 tadi. Kemudian apakah perbandingan sisinya bersesuaian? Kita lihat. Ini HG dengan ini AB. Ini panjangnya 2. Ini panjangnya 4. Berarti perbandingannya 4 banding 2. Karena ini yang sisi AB itu yang bersesuaian dengan GH. Berarti 4 banding 2. Maaf. Jadi sisi AB panjangnya 4. Sisi GH panjangnya 2. Jadi 4 banding 2. Selanjutnya yang bersesuaian dengan AD. Ingat, bukan ini, bukan EF, tetapi FG. Berapa panjang sisinya ini? 6. Kalau ini 3, berarti 6 bagi 3. Berarti juga 2. Jadi, kedua bidang datar ini juga disebut sebangun. Karena sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Bagaimana dengan ini? Nah, apakah dua bangun ini sebangun? Ini AB bersesuaian dengan EF. Ini panjangnya 1. Ini panjangnya 2. Berarti 1 banding 2. Kemudian ini panjangnya 2. Ini panjangnya 3, berarti 2 banding 3. Perbandingannya ini tidak sama. 1 banding 2 dan 2 banding 3 itu tidak sama. 1/2 dengan 2/3 tidak sama. Jadi walaupun sudut-sudutnya sama, ini sudut D dengan H sama, C dengan G sama, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Karena tidak senilai, maka ia disebut bangun datar yang tidak sebangun. Kemudian ini, kita lihat sudutnya. Sudut E bersesuaian dengan K. Ini sudutnya 90 derajat. Ini lebih dari 90 derajat. Berarti tidak sama. Berarti tidak memenuhi persyaratan pertama. Jadi kedua bangun ini juga tidak sebangun. Kemudian kita melatih keterampilan. Kita mengerjakan soal ini. Coba lihat soal 1. Jadi soal yang akan saya berikan selanjutnya itu seperti ini. Soal ABCD. Biar memudahkan. Tetapi harus dipelajari baik-baik. Jangan asal menjawab. Sudut-sudut yang bersesuaian dan sama besar. Mana di antara ini ABCD yang sudut-sudutnya bersesuaian dan sama besar? A. Apakah sudut B dan sudut F? Sudut B dan F, apakah ini namanya bersesuaian sama besar? Sudut B dan sudut L. Sudut B dan sudut L, apakah ini bersesuaian dan sama besar? Bersesuaian. Setempat, ingat setempat. Sudut F dan sudut K. Sudut F dan sudut K, apakah namanya bersesuaian dan sama besar? Sudut G dan sudut C. Mana sudut G ini? Sudut G dan sudut C, apakah namanya itu bersesuaian dan sama besar? Silahkan dipilih jawabannya. Yang kedua,
sisi-sisi yang bersesuaian. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB dan sisi LK, apakah itu bersesuaian? AB sama LK. Ya. AB dengan LK, apakah namanya bersesuaian? Sisi EF dan FG. EF dan FG, apakah itu disebut bersesuaian? EF dan LK. EF dan LK. BC dan IJ. BC dan IJ, apakah namanya itu bersesuaian? Silahkan dipilih. Kemudian yang ketiga, pasangan bidang yang sebangun. Mana di sini bidang sebangun? Apakah bidang ABCD dan bidang EF ini? ABCD dan bidang EFGH. Apakah ABCD dengan MNOP? Ini MNOP. Apakah bidang ABCD dengan IJKL? Mana yang sebangun? Ingat syarat dua sebangun. Sudut sama besar dan perbandingannya senilai. Terus apakah IJKL dan MNOP? Apakah ini dengan ini? Yang keempat, pasangan bidang yang sebangun lagi. Berikut ini yang mana? Pasangan bidang yang sebangun. Apakah ABCD dan bidang EFGH? ABCD dan bidang EFGH. Apakah ini dengan ini MNOP? Apakah ABCD dan atau bidang IJKL? Apakah IJKL dengan mana di sini yang benar? Silahkan 4 soal ini dikirim ke link yang nanti saya kirimkan. Mudah-mudahan soalnya selalu bentuk pilihan ganda agar memudahkan. Tapi diingatkan agar selalu mempelajari dan menjawab dengan benar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.